Kemudian ini betul juga terjadi bahwa ada perangkat desa yang merangkap jabatan atau memang pertama kita, memaklumi bahwa sesuai instruksi Presiden kesempatan nomor 9 dan petunjuk pelaksanaan menteri bahwa tentang pembentukan KDKMP ya, bahwa memang asal muasalnya kepala desa ini ex officio adalah pengawas koperasi, ya kan. Tetapi kemudian memang ada implikasi bahwa perangkat desa, menjadi juga pengurus koperasi. Dalam hal pengawas desa menjadi pengurus koperasi, saya kira sepanjang itu dilakukan berdasarkan musdes yang benar, itu tidak masalah. Kecuali memang kepala desa sebagai ex officio pengawas, ketua pengawas. Nah, selanjutnya koperasi bisa melakukan satu mekanisme secara kelembagaan apabila kemudian eh, dilakukan musyawarah anggota kembali dan melakukan proses pemilihan kembali. Dan sejauh yang kami amati saat ini, bapak-bapak semua dari berbagai provinsi, kami memang mengidentifikasi jumlah anggota juga belum memadai. Dan oleh karena itu, hal-hal yang demikian selama memang kemudian masih dalam proses pembentukan, proses pembangunan fisik itu memang belum terjadi komplikasi persoalan yang terjadi di lapangan. Namun, jika kemudian nanti di lapangan terjadi konflik interest dan atau konflik kewenangan di lapangan, itu boleh dilakukan mekanisme internal secara kelembagaan oleh KDKMP masing-masing. Terkait peran dari pemerintah daerah maupun mungkin pemerintah daerah ya, terutama provinsi, kabupaten, kota yang kurang optimal mengawal ya Pak Deputi. Nah ini memang itulah gunanya adanya satgas di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi harus dioptimalkan peran satgas itu, di mana satgas provinsi kabupaten kota kan ini terdiri dari anggotanya OPD-OPD terkait. Nah ini memang harus ada komunikasi, koordinasi, dan kami uh, selalu tidak lupa di dalam rapat atau rakor pemerintahan daerah mengundang teman-teman Satgas Provinsi Kabupaten Kota, Pak Deputi. Mohon izin kalau memang masih kurang untuk menggugah aktivitas dari atau perannya teman-teman di pemerintah daerah. Ini tadi dari teman-teman KDMP Bandua Balai Pasaman Barat tadi katanya. Dan dengan tadi dari Natuna Pak Nur Patra, saya ambil cara makro saja. Apabila di kepulauan tidak ada lahan yang seluas 1.000 meter persegi, dan misalnya juga kalau di kepulauan itu bangunan di atas laut dan lain-lain yang berpasir tidak sesuai dengan kriteria nih Pak Deputi. Catatan kami memang perlu penyesuaian konstruksi dari PT Agrinas dan juga perlu dukungan dari Pemda setempat untuk dikomunikasikan. Karena standarisasi SOP-nya dari Agrinas memang harus mengikuti 4 kriteria tadi untuk penyediaan lahan di etapa kedua ini. Di dalam beberapa minggu ini kan teman-teman dari TNI bersama Agrinas melalui Babinsanya memang sudah ke desa maupun kelurahan bahwa setiap koperasi di titik-titik koperasi itu akan dibangun bangunan gerai, sarana prasarananya termasuk operasionalisasinya nanti dengan anggaran pendanaan 3M, pinjaman dari Himbara itu sesuai kriteria itu. Pada saat tidak Silakan Bapak Nur dari Natuna. Ya, betul Pak. Silakan Pak, nama dan dari mana dan pertanyaannya to the point. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ditujukan ke siapa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Parta dari Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. Pertanyaan mungkin saya tanyakan kepada seluruh narasumber nih. Yang pertama di sini kebetulan saya dari Inspektorat, tentunya
Pertanyaan saya terkait dengan pengawasan dan mitigasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Di mana harapan kami di sini, pemerintah, khususnya pemerintah pusat, itu menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol mutu, serta kolaborasi nih, baik dari pihak Kejaksaan Agung dengan jaga desanya maupun APH terkait. Di mana ini mitigasi risikonya ini perlu dilakukan selama pembangunan, setidaknya agar tidak terjadi penyimpangan. Yang ini merupakan tantangan tersendiri. Sebagaimana kita ketahui, dulu di tahun 80-an sampai 90-an, Indonesia sudah pernah ada yang namanya KUD. Itu dengan bantuan dana yang dari pemerintah lumayan besar, namun karena manajemennya, juga karena transparansinya yang kurang, akhirnya meredup atau bahkan hilang sama sekali. Dan sekarang dimunculkan yang baru, Koperasi Merah Putih. Dan sementara dari kepengurusannya kita lihat itu, khusus kami yang wilayahnya di kepulauan, terutama daerah pesisir ini, itu kalau kita mengikuti kategori yang ada dari pengurus, itu jujur, itu di luar dari kategori yang ada yang bisa kita jadikan. Bahkan, mohon maaf, mungkin saya buka juga di sini, ada kepala desa yang menjadi anggotanya di salah satu desa ini menjadi anggota KDMP-nya. Tentunya ini kan sudah lari sebetulnya dari niat sebelumnya yang sudah bagus, yang sudah tersusun dengan rapi, namun karena kekurangan SDM, itu terjadi lagi. Itu juga pernah terjadi di Sulawesi Utara, di mana bendahara KDMP-nya itu adalah dia bagian dari keluarga kepala desa dan itu mencuat. Jadi integritasnya itu kan diragukan. Yang kedua juga contoh kasus lokal yang lain terjadi di Desa Pucangan, Tuban. Itu ada KDMP yang sudah diresmikan 1 hari oleh Presiden, besoknya langsung ditutup karena ada miskomunikasi dari KDMP-nya dengan penyedia yang ditunjuk. Jadi jangan sampai KDMP ya se-Indonesia ini Mungkin terjadi. pertanyaan bisa ada Baik, pertanyaan lagi Pak. ya? Eh, Langsung saja, Pak, Singkat. yang di lapangan, Pak, izin. Di lapangan yang terjadi ini, Pak, mohon maaf. Mohon bantuannya dari pemerintah pusat ini terkait dengan lembaga vertikal. Dalam hal ini pihak Kodim. Karena di lapangan ini muncul dari kawan-kawan Babinsa di lapangan itu meminta tanahnya 32 kali 32. Sementara tidak semua desa itu memiliki tanah seluas 32 kali 32. Dan di aturan yang ada itu kan hanya dibutuhkan 1.000 meter persegi. Nah ini pada saat ditanyakan dari mana aturannya, mereka hanya mengikuti perintah. Kita memahami perintah mereka ini komando garis komandonya jelas. Atasan bilang A, mereka harus A. Namun yang di lapangan ini, yang tidak memiliki tanah itu bagaimana, Pak? Jadi ada kesan ini mereka tidak mau tahu, desa harus menyediakan bila perlu beli. Dan ini terjadi, Pak. Bahkan ini ada beberapa kawan-kawan desa sudah banyak mengeluh, bahkan ada yang mengatakan otaknya sampai meleleh ini, Pak. Ini terjadi, Pak. Itu yang pertama, Pak, mungkin, Pak. Kedua Juga itu, yang Pak. ya, Yang pertama terkait pengawasan mitigasi risikonya ya. ya mitigasi. Oh ya, ini yang kedua, Pak ya. Yang ketiga nih, Pak, izin. Yang tiga terakhir ya, Eh, Pak. Pertanyaan terakhir ya. Biar mau oh, di siap, siap, kesempatan Pak. yang lain. Saya dengar informasi dari Dinas Koperasi, bahan baku yang digunakan ini, Pak. Dia kan banyak menggunakan besi dan baja ya, Pak ya. Mungkin kalau untuk wilayah daratan seperti Pulau Jawa, itu ideal, Pak. Sementara kami yang di kepulauan ini, Pak, ini kita setiap tahun menghadapi yang namanya angin utara, angin selatan. Barat itu tetap ada. Jadi yang namanya besi, baja, pasti akan mengalami korosi, gitu, Pak. Apakah ini tidak bisa dipertimbangkan untuk wilayah daratan dengan wilayah kepulauan? Barangkali itu Pak, untuk yang pondasi awalnya yang perlu saya tanyakan, untuk selanjutnya mungkin kawan-kawan yang lain pasti permasalahannya ini sama gitu. Belum lagi ke dananya ini Pak. Oke, Terima terima kasih, kasih barangkali Pak. demikian. Ya, terima kasih Pak Nur Pata dari Inspektorat Natuna. Iya betul Pak. Ya, jadi saya ulangi pertanyaan ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana pengawasan ke depan, termasuk identifikasi atau mitigasi risiko atas Ya, pelaksanaan program KDMP betul Pak. berdasarkan pengalaman
dulu ada KUD Pak ya, zaman Orde Ya, Baru. Dan bagian kedua adalah bagaimana jika desa tidak memiliki lahan untuk KDMP, apakah harus beli atau sewa dan sebagainya. Yang ketiga, eh, kondisi geografis Pulau Natuna ya, Sulawesi Utara ini dekat dengan perairan laut dan menyampaikan bahwa tidak cocok dengan baja dan sebagainya, apakah bisa ada metode pembangunan yang lain. Oke, pertanyaannya kita keep dulu, nanti mungkin akan dijawab setelah 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua dari pemerintah Desa Telogo, silakan. Perkenalkan, nama saya Maria dari pemerintah Desa Projo, Kecamatan Tumbang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini saya sebagai staf teknis di pemerintah desa, Pak. Nah, untuk koperasi Desa Merah Putih ini sangat sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat desa, Pak, di sini. Nah, jadi untuk beberapa materi yang disampaikan tadi, saya langsung memberikan pertanyaan. Pentingnya pelatihan, Pak. Pentingnya pelatihan untuk SM yang akan melaksanakan di KDMP Desa Projo khususnya yang saya tanyakan. Nah, nanti untuk model pendampingan teknisnya dan manajerial seperti apa yang paling dibutuhkan oleh pengurus koperasi desa kami agar mampu mengelola, mempertanggungjawabkan, dan mengembangkan aset yang bersumber dari dana desa secara profesional dan berkelanjutan. Karena kan dari dana desa sudah digelontorkan 3M untuk setiap desa seperti itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marta dari Desa Telogo. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pendampingan khususnya bagi para pengurus KDMP, mungkin dari sisi manajerial, teknis, dan sebagainya. Pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan ketiga, terakhir sebelum nanti dijawab oleh para narasumber. Dari KDMP Bandua Balai Pasaman Barat. Silakan Pak menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dari saya Ketua KDMP Bandua Balai. Ini pertanyaannya yang pertama untuk Kementerian Koperasi Pak. Jadi saya Ketua KDMP. Ada salah satu tetangga kita yang bertanya Pak. Di nagari salah satu di Pasaman Barat, dia itu Kaur dan Kasih. Jadi Ketua KDMP. Jadi apakah ini dibolehkan atau bagaimana Pak? Ini yang pertama. Yang kedua Pak, terkait untuk dari pemateri Kemendagri terkait peran Pemda. Jadi kami selama dibentuk, terutama di daerah kita, daerah kami ini Pak, belum nampak atau belum kelihatan apa peran dari Pemda terkait dengan percepatan terutama dari pembentukan KDMP ini. Kami dibentuk dari bulan Mei, terus dibiarkan. Tidak tahu kemana kita bertanya, sehingga kita hanya mengikuti kegiatan itu hanya di YouTube dan segala macam. Ini mohon juga arahan dari Kemendagri untuk memperjelas kembali sampai peran Pemda atau daerah itu seperti apa, sehingga pengurus ini tidak kehilangan arah. Yang ketiga Pak, untuk Kemendes, kita belum bisa membaca bagaimana melihat potensi desa ini secara detailnya. Sehingga kami nanti untuk pengisian di SIM Kopdes itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Karena kita koordinasi dengan pemerintah desa, tidak sinkron apakah potensi sebenarnya di desa kita itu. Mungkin itu Pak, cara melihat potensi desa itu seperti apa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih dari KDMP Bandua Balai Pasaman Barat. Baik, Bapak Ibu narasumber, jadi ada kurang lebih ada 7 pertanyaan. Yang pertama dari Natuna. Saya ulangi, yang pertama adalah bagaimana pengawasan ke depan termasuk mitigasi risiko atas pelaksanaan program KDMP ini, melihat kalau tadi dari Inspektorat menyampaikan eh, pengalaman waktu koperasi unit desa. Kedua, bagaimana jika desa tidak memiliki lahan atau memiliki lahan tapi luasannya tidak sesuai dengan kriteria, seperti apa? Apakah harus menyewa dan sebagainya? Mungkin dari Kementerian Desa bisa menyampaikan. Ketiga adalah eh, mempertimbangkan kondisi geografis di salah satu eh, desa atau Pulau Natuna yang tidak bisa melaksanakan sesuai kriteria, apakah bisa menggunakan bahan baku yang lain selain besi baja karena dekat dengan laut dan sebagainya. Kemudian pertanyaan dari Desa Telogo lebih ke usulan ya, usulan pentingnya pelatihan tidak hanya bagi desa tapi juga bagi pengurus KDMP terkait mungkin manajerial teknik dan sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi usulan pelatihan. Kemudian dari Bandua Balai KDMP ada 3 pertanyaan. Eh, ada kasus Kaur dan Kasi di struktur perangkat nagari merangkap menjadi pengelola KDMP. Apakah diperkenankan? Mungkin dari teman-teman Kemendagri bisa menjawab. Kemudian eh, melihat di daerah masih banyak teman-teman Pemda yang belum terlihat perannya dalam mendorong implementasi KDMP, kira-kira bagaimana Kemendagri menyikapinya. Yang terakhir, pertanyaan untuk Kementerian Desa, bagaimana cara mengidentifikasi potensi desa agar bisa sesuai dengan ketentuan dan bisa mendorong berlangsungnya atau berjalannya KDMP. Mungkin yang pertama nanti bisa dijawab secara umum aja, tidak perlu satu persatu. Dari Bapak Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, silakan Bapak Deputi. Wah, ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu sekalian. Saya lihat yang resen itu ada berapa puluh, kemudian belum lagi yang lisan. Tapi bersyukurnya dari 3 penanya tadi mencerminkan kondisi real di lapangan dan juga kekhawatiran dan juga pemikiran-pemikiran ke depan dari para penanya tadi yang bisa mewakili dalam batch pertanyaan pertama. Pertama dari wilayah tadi dari Natuna ya. Jadi pengawasan dan mitigasi risiko seperti apa KDMP ini. Jadi seperti kami aturkan di dalam paparan kami tadi, 240 triliun digulirkan, kemudian jadi uang yang besar. Tentunya memang benar concern Bapak terkait dengan pengawasan itu ya. Jadi eh, kami tadi sudah sampaikan strategi pengawasan kita adalah pengawasan berbasis risiko. Artinya kita bisa melakukan identifikasi risiko tersebut mulai dari proses bisnis dari hulu sampai hilir, dan pendekatan kami kita akan masuk di area-area yang dari hasil pemetaan risiko tersebut, area-area yang memang berisiko tinggi. Salah satunya adalah bagaimana pengelolaan dana tersebut, kemudian juga lahan dan sebagainya yang di pertanyaan ikut tanya tadi. Tapi kami seperti tadi Bapak dari Natura, Pak Nur, kita mengawasi berbasis risiko dan juga kolaboratif. Sekaligus ini menjawab pertanyaan Bapak yang kedua tadi ya, terkait dengan kolaborasi dengan kejaksaan. Saya mendengar di kejaksaan ada jaga desa dan sebagainya, tapi ini bisa kita optimalkan dengan pengawasan kami juga yang di perwakilan, dengan pengawasan yang bisa terkait dengan pengawasan
dari yang area-area yang berisiko tinggi tadi, Pak. Jadi strategi kami pengawasan berbasis risiko, kemudian kolaboratif. Nanti pada prakteknya mengenai identifikasi risiko untuk bisa menentukan mitigasi risikonya, kita harus bisa menemukan root cause-nya, Pak Nur. Jadi ketika masing-masing risiko teridentifikasi, kira-kira apa nih penyebab risiko? Apakah dari sisi sarprasnya, apa dari sisi penganggarannya, itu kita explore nanti. Dan teman-teman perwakilan, jadi kepala perwakilan BPKP di setiap daerah yang selama di Natuna itu kalau nggak salah berarti Sulawesi Utara. Kepri ya, Batal Makan siap membersamai Bapak. Jadi agar tidak terjadi pengulangan gitu ya. Jadi kekhawatiran Bapak beralasan nanti ada udah lagi tapi kurang transparan dan kurang akuntabel. Buntutnya bukan malah ini kita sebut supaya kita waspada. Buntutnya bukan KDM yang akan mensejahterakan, tapi justru akan menambah kasus. Nah ini yang harus kita mitigasi kami sebagai pengawas untuk mengawasi, menggawangi itu. Baik, kemudian secara umum seperti itu Pak, di Natuna terkait lahan tadi ya. Mengenai terkait dengan apa masing-masing daerah beda, kalau ini karatan besi dan baja nanti narasumber yang terkait di koperasi atau mungkin desa bisa menambahkan. Kemudian di Desa Telogo tadi mengenai pendampingan KDMP termasuk juga pelatihan-pelatihan juga siapa artinya seperti peran kami di pengawasan assurance kami juga mengawasi di konsultan. Silahkan Pak, kami ada help desk untuk tempat bertanya sehingga nanti Bapak Ibu bisa dibekali terutama ilmu-ilmu dasar akuntabilitas bagaimana sebuah penganggaran kemudian di SPC-kan dan sebagainya sehingga kita semua selamat semua tidak bermasalah dengan ranah hukum. Kekhawatiran dari Ibu penanya yang Desa Telogo tadi ini juga ada 3 miliar ini jadi sedangkan dari beberapa pemetaan ada beberapa daerah yang tidak sampai 3 miliar memang. Jadi ini untuk daerah tertentu memang pas atau bisa jadi wajar, tapi untuk daerah tertentu ini nyambung dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pasaman Barat sekaligus. Jadi untuk Ibu Desa Telogo seperti itu ya Bu ya, kami siap memberikan pelatihan. Kemudian untuk perangkapan fungsi memang dalam prinsip sistem pengendalian internet memang pemisahan jabatan itu sebagai kontrol untuk menjaga independensi. Tapi monggo saja karena kondisi di awal-awal pembentukan ini kami tahu tidaklah ideal. Nanti mungkin dari Dirjen Desa di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendesa juga bisa menengahi bagaimana kondisi ketika kesulitan mendapatkan orang. Sementara ini dari sisi pengendalian juga mengganggu gitu ya, mengganggu independensi. Berikutnya terkait dengan potensi desa ini secara detail juga nanti akan Kementerian Desa akan menambahkan. Saya kira secara umum seperti itu mungkin akan ditambahkan oleh Bapak Ibu narasumber yang lain. Pak Frendi Siotang mungkin bisa memberikan tanggapan secara umum atas 3 pertanyaan tadi. Silakan Pak Dir, Pak Frendi. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Robertus. Sebenarnya sudah banyak disampaikan Pak Deputi ya. Jadi kami tinggal menambahkan saja terkait dengan pelatihan bagi pengurus KDMP. Ya. Ini mungkin sebenarnya nanti bisa berkoordinasi ya dengan Dinas Koperasi Kabupaten ya. Seperti apa bentuk-bentuk pelatihan yang diinginkan, apakah pendekatan manajerial, bisnis proses atau apa.
ya, administrasi atau teknologi dan sebagainya ya. Oh ini ya. Kemudian soal tipologi ya di Natuna ya. Nah, ini memang hal yang menarik ya. Jadi bisa nanti disesuaikan ya dengan kondisi di lapangan ya. Bisnis KDMP itu seperti apakah bisnis perikanan ya, kemudian juga sembako ya, atau seperti apa, atau logistik dan sebagainya ya. Nah, tinggal nanti bisa berkoordinasi dengan Satgas Kabupaten atau juga dengan Dinas Koperasi ya, Dinas PMD, seperti apa nanti dukungan mereka untuk mewujudkan bisnis tersebut ya. Kemudian potensi desa ya dari Pasaman Baratnya. Nah, bagaimana melihat potensi desa? Nah, kaitannya dengan KDMP. Nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pendamping ya, pendamping desa, kemudian juga kepala desa, kemudian juga dinas PMD, dinas koperasi ya. Di sana itu apa yang menjadi kebutuhan kira-kira gitu. Jadi berbasis kebutuhan dulu ya, sehingga nanti bisa dilakukan seperti apa bisnisnya. Umpamanya apakah bisnis jadi pasokan agen gas ya kan, pupuk, apakah di sana sektor pertanian ya bisa menjadi supplier pupuk ya, atau juga padat penduduk ya bisa logistik ya, atau juga sembako ya, kemudian juga logistik ya, atau seperti apa. Jadi nanti bisa dibantu oleh tim pendamping ya di sana, atau juga penyuluh-penyuluh yang ada di dinas koperasi. Jadi kami kalau bisa semakin banyak berkoordinasi, semakin banyak mencari informasi, mungkin akan lebih mudah Pak KDMP ya, Pak Ketua KDMP. Sehingga nanti begitu bangunan fisiknya sudah terbangun, ini idealnya langsung ada bisnisnya gitu, ada usahanya gitu ya. Apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dijual ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Pak Moderator. Izin kami karena beliau Pak Deputi ada panggilan mendadak Pak Menteri, jadi saya dari PMO Pusat menyampaikan bahwa pertama tentang desa yang tidak memiliki lahan sendiri. Jadi kami memang PMO dan Business Assistant di lapangan itu ditugaskan untuk berkoordinasi dengan TNI, melakukan pendataan terhadap lahan yang akan digunakan untuk gerai fisik gudang dan perlengkapan koperasi. Namun memang perkembangannya sekarang ini baru sekitar 25.000 dari target 75.000 pada 15 November. Nah, hal itu dikarenakan karena salah satunya adalah desa tidak memiliki lahan sendiri. Bahkan bukan hanya desa, sekelurahan. Nah, saat ini kebijakannya adalah desa-desa yang siap dulu memiliki lokasi strategis dan 1.000 meter persegi itu diajukan terlebih dahulu, bahkan kemudian turun menjadi 600 boleh diajukan. Nah, selanjutnya memang kami masih menunggu kebijakan lanjutan, apakah memang sudah banyak usulan. Misalnya ada hibah dari perorangan. Jadi hibah dari perorangan itu kemudian tetapi asalkan statusnya clear and clean itu kemudian bisa disepakati untuk digunakan oleh KDKMP. Ada juga usulan sewa atau hak guna bangunan dan seterusnya itu juga dimohonkan dibuatkan clear and clean statusnya, apakah bahwa kemudian akan digunakan oleh KDKMP. Itu yang pertama. Jadi kebijakannya adalah tetap diutamakan adalah tanah milik pemerintah, baik pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan seterusnya, dan atau milik badan negara. Itu Pak, jadi saat ini memang kita akan menunggu kebijakan baru, jadi utamakan dulu yang siap saja dulu, agar kita punya gambaran yang jelas seberapa banyak desa yang memang mempunyai tanah, lahan untuk KDKMP sesuai persyaratan. Begitu. Yang kedua, pelatihan KDKMP mengurus
PMO pendamping dan sebagainya itu dilaksanakan dan sebagian besar sudah dilaksanakan sejauh ini sudah hampir 20 provinsi itu dilaksanakan oleh dinas koperasi setempat, khususnya dilaksanakan oleh provinsi berdasarkan dana dekonstruksi dari Kementerian Koperasi. Jadi dengan demikian memang pelatihan dan atau BIMTEK pengurus itu dilaksanakan oleh mereka waktu tema materinya kita bisa bantu, tetapi pengaturan internal kegiatan pelatihan itu dilaksanakan oleh dinas provinsi setempat atau dinas yang menangani bidang koperasi. Kemudian ini betul juga terjadi bahwa ada perangkat desa yang merangkap jabatan atau memang pertama kita memaklumi bahwa sesuai instruksi Presiden Kesempatan nomor 9 dan petunjuk pelaksanaan Menteri bahwa tentang pembentukan KDKMP ya, bahwa memang muasalnya kepala desa ini ex officio adalah pengawas koperasi, ya kan? Tetapi kemudian memang ada implikasi bahwa perangkat desa menjadi juga pengurus koperasi. Dalam hal pengawas desa menjadi pengurus koperasi, saya kira sepanjang itu dilakukan berdasarkan musdes yang benar, itu tidak masalah. Kecuali memang kepala desa sebagai ex officio pengawas, ketua pengawas. Nah, selanjutnya koperasi bisa melakukan satu mekanisme secara kelembagaan apabila kemudian dilakukan musyawarah anggota kembali dan melakukan proses pemilihan kembali. Dan sejauh yang kami amati saat ini, Bapak-bapak semua dari berbagai provinsi, kami memang mengidentifikasi jumlah anggota juga belum memadai. Dan oleh karena itu, hal-hal yang demikian selama memang kemudian masih dalam proses pembentukan, proses pembangunan fisik itu memang belum terjadi komplikasi persoalan yang terjadi di lapangan. Namun, jika kemudian nanti di lapangan terjadi konflik interest dan atau konflik kewenangan di lapangan, itu boleh dilakukan mekanisme internal secara kelembagaan oleh KDKMP masing-masing. Nah, kemudian pengawasan ke depan. Jadi Kementerian Koperasi melalui Deputi Pengawasan itu memang merancang satu operasionalisasi KDKMP dengan proses koordinasi dan sinkronisasi pengawasan melalui mekanisme sistem informasi manajemen SIMKOPDES KDKMP. Jadi dari semua data yang diinput oleh pengurus, kemudian diinventarisir oleh business assistant, kemudian dilaporkan kepada dinas, kemudian diverifikasi juga oleh PMO kabupaten, dilaporkan ke provinsi dan dilaporkan ke pusat untuk dianalisis dan direkomendasikan kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. Dengan demikian, strategi pengawasan ke depan itu memang satu berbasis standarisasi nasional tentang sistem informasi digital. Kemudian kami juga menyusun atau Kemenkop membentuk PMO sebagai satu simpul data nasional sebagai salah satu bagian dari pengawasan organik terhadap KDKMP di seluruh Indonesia. Dan juga kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas KL untuk update perkembangan-perkembangan, terutama saat ini terkait dengan pendataan lahan. Jadi mitigasi risikonya adalah kita mengharapkan semua partisipasi masyarakat dan terutama bagaimana KDKMP itu anggotanya sangat minimal dan itu bagaimana kemudian melibatkan sosialisasi dari pengurus KDKMP di wilayah di tingkat desa untuk bisa merekrut anggota sebanyak mungkin, dan itulah salah satu partisipasi atau mitigasi resiko dari sistem pengawasan nasional. Walaupun kami sudah merancang bagaimana mekanisme manajemen, digitalisasi pelaporan, kemudian format-format aturan petunjuk pelaksanaan, bahkan pembagian pemetaan dan gugus tugas masing-masing, kemudian peran dinas koperasi dengan Kementerian Koperasi melalui PMO. Kira-kira demikian Pak, secara umum dapat saya sampaikan tentang pertanyaan tadi.
Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aher. Mungkin ada helpdesk di Kementerian Koperasi ya Pak ya? Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan, apakah ada semacam call Ya, center atau helpdesk terkait KDMP ini? Ada ya. ya? eh, Minta izin, Pak, untuk helpdesk kami memang di tingkat pusat itu diamanahkan pada PMO, dalam hal ini PMO pusat, saya kebetulan koordinator PMO pusat, itu bisa dikontak kepada kami. Baik. Kemudian untuk bisnis asisten juga ada helpdesk khusus karena memang itu diampu oleh Deputi 2 pengembangan bisnis. Terkait peran dari pemerintah daerah maupun mungkin pemerintah daerah ya, terutama provinsi, kabupaten, kota yang kurang optimal mengawal ya Pak Deputi. Nah ini memang itulah gunanya adanya satgas di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi harus dioptimalkan peran satgas itu, di mana satgas provinsi, kabupaten, kota kan ini terdiri dari anggotanya OPD-OPD terkait. Nah ini memang harus ada komunikasi, koordinasi, dan kami uh, selalu tidak lupa di dalam rapat atau rakor pemerintahan daerah mengundang teman-teman Satgas Provinsi Kabupaten Kota, Pak Deputi. Mohon izin kalau memang masih kurang untuk menggugah aktivitas dari atau perannya teman-teman di pemerintah daerah. Ini tadi dari teman-teman KDMP Bandua Balai Pasaman Barat tadi katanya. Dan itu harapan kami dengan kehadiran undangan dari BPKP ini, Dinas PMD, Dinas Koperasi, Inspektorat sebagai pengawas di daerah untuk mendorong terkait itu melalui paling tidak Sekda. Nah, terkait dengan tadi dari Natuna, Pak Nurpatra, saya ambil cara makro saja. Apabila di kepulauan tidak ada lahan yang seluas 1.000 meter persegi, dan misalnya juga kalau di kepulauan itu bangunan di atas laut dan lain-lain yang berpasir, tidak sesuai dengan kriteria nih Pak Deputi. Catatan kami memang perlu penyesuaian konstruksi dari PT Agrinas dan juga perlu dukungan dari Pemda setempat untuk dikomunikasikan. Karena standarisasi SOP-nya dari Agrinas memang harus mengikuti 4 kriteria tadi untuk penyediaan lahan di etapa kedua ini. Di dalam beberapa minggu ini kan teman-teman dari TNI bersama Agrinas melalui Babinsanya memang sudah ke desa maupun kelurahan bahwa setiap koperasi di titik-titik koperasi itu akan dibangun bangunan gerai, sarana prasarananya termasuk operasionalisasinya nanti dengan anggaran pendanaan 3M, pinjaman dari Himbara itu sesuai kriteria itu. Pada saat tidak memenuhi kriteria tadi, maka harus ada komunikasi dengan Satgas Provinsi maupun Kabupaten Kota, dan karena kita sudah meminta melalui SE Mendagri untuk membentuk Satgas Kecamatan untuk mempercepat penyelesaian dari isu-isu yang muncul dengan kebijakan-kebijakan yang melakukan penyesuaian agar etapa 2 ini bisa dilaksanakan untuk pembangunan gerai tadi, maka kita butuh memang ada komunikasi sehingga nanti teman-teman dari PT Agrinas, karena misalnya tadi tidak sesuai kriteria, maka akan dilakukan penyesuaian oleh PT Agrinas langsung dan perlu dukungan dari Pemdanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Deputi, sementara. Dan kami ada di dalam keanggotaan Satgas Nasional bersama-sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian PDP, dan kementerian lainnya yang terkait, itu akan bersama-sama membantu, mendukung, memfasilitasi isu-isu yang dihadapin pada etapa kedua ini. Setiap hari memang kita selalu melakukan fasilitasi Pak Deputi, tapi memang dengan 80.000 target untuk pembangunan operasionalisasi dari KDKMP ini nggak gampang. Jadi memang butuh dukungan dari Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten Kota, dan juga Satgas Kecamatan, sehingga nanti proses untuk penyelesaian
isu-isu yang ada itu bisa cepat bisa dilakukan karena tidak bisa diputuskan oleh masing-masing dari KL karena ini keterpaduan. Jadi mungkin itu Pak Deputi sementara dari kami siap melalui Kemendagri atau dari Kementerian Koperasi tadi sudah sampaikan ada help desk dan di kami juga ada help desk melalui Sapa Desa dan SIPDes. Itu saja mungkin Pak Deputi sementara dari kami. Dan dari Irjen kami pun bisa komunikasi karena memang diperintahkan Bapak Menteri Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal, untuk terlibat juga langsung dalam monitoring dan pengawasan kepada teman-teman di daerah. Itu Pak Deputi. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dir, Ibu Nasaria. Bapak Ibu, sebelumnya kami minta maaf atas ini ya, atas banyaknya pertanyaan. Jadi saat ini dari yang mengikuti workshop tidak hanya via Zoom, juga lewat YouTube ada sekitar 2.300 peserta. Jadi ada apa ya, mekanisme pertanyaan juga yang kita sampaikan lewat teman-teman di YouTube melalui Google Form. Jadi kami mohon maaf untuk yang raise hand sementara. Kita akan sesi berikutnya adalah kita coba ambil beberapa pertanyaan dari Google Form yang telah diisi, ada 139 pertanyaan, cuma nanti kita akan ringkas menjadi beberapa pertanyaan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kita siapkan semacam Q&A atas pertanyaan-pertanyaan hasil workshop itu, dan nanti akan kita share ke teman-teman melalui berbagai jalur komunikasi. Jadi nggak perlu khawatir ketika hari ini tidak terjawab karena memang antusias teman-teman luar biasa dan dari sisi kami keterbatasan waktu. Baik, kami bergeser ke pertanyaan dari Google Form. Ini ada sekitar 8 pertanyaan. Mungkin nanti agak beririsan satu sama lain atau dengan yang sudah ditanyakan. Yang pertama adalah kepastian kriteria lahan karena adanya perbedaan yang disampaikan Babinsa ketika mendata dengan ketentuan SI Mendagri. Seperti apa kira-kira? Tadi sudah disinggung oleh Budir. Bagaimana pertanyaan kedua, bagaimana status lahan yang digunakan untuk pembangunan Pisigre? Apakah sewa atau tetap punya desa atau pinjam dan sebagainya? Pertanyaan ketiga, bagaimana jika desa tidak memiliki lahan yang sesuai dengan kriteria lokasi? Tadi sepertinya sudah beberapa dijawab oleh Pak Aher dari Kementerian Koperasi. Pertanyaan keempat, regulasi sebagai dasar pembongkaran bangunan aset desa untuk penyiapan lahan pembangunan fisik KDMP, kira-kira ada regulasinya? Tidak. Kemudian bangunan SD, pasar desa, gedung BMD, dan bangunan lain apakah dalam alih fungsi bisa digunakan untuk alih fungsi KDMP? Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan PT Agrinas. Jadi apakah anggaran yang digunakan oleh PT Agrinas dan TNI untuk membangun KDMP akan diganti oleh dana desa? Untuk proses penganggarannya bagaimana? Sepertinya tadi sudah disinggung oleh Pak Frendi ya, kira-kira besaran dana juga Budir dua Pak Deputi. Kemudian bagaimana regulasi terkait jika lahan berada di dalam lokasi perhutani atau lahan hijau, bagaimana proses perizinannya dan bayaran dan sebagainya. Jadi apakah ada proses perizinan ketika lahannya sudah cocok, ternyata itu milik perhutani atau masuk kawasan hijau. Yang terakhir terkait BUMDes. BUMDes Besok. memiliki beberapa unit usaha yang mungkin akan beririsan dengan KDMP. Sementara sampai saat ini KDMP di desa belum ada pergerakan sama sekali. Sedangkan di desa sumber daya desa sebagian besar sudah dikelola oleh BUMDes. Mungkin lebih ke sinergi ya. Pertanyaannya bagaimana sinergi antara KDMP dengan BUMDes? Sepertinya kan tidak saling menghilangkan atau tidak saling berkompetisi tapi bersinergi. Itu kira-kira pertanyaan yang kami ambil dari Google Form karena ada 134 pertanyaan dan di YouTube ada 2.300 viewer ya. Jadi
mungkin tidak bisa kami jawab satu persatu, tapi kami janji akan mengakomodir semua pertanyaan dalam bentuk Q&A dan nanti kami sampaikan. Baik, ya, yang pertama dari teman-teman Kementerian Koperasi, Bu Ainun atau Pak Aher menjawab secara umum atas beberapa pertanyaan. Silakan mungkin Pak Aher bisa memberikan tanggapan lagi. Baik, baik Bapak, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan ini untuk kami semua, untuk yang semua ya, kepastian kriteria lahan. Jadi kalau di kami sekali lagi kriteria lahan yang masuk ke sistem Simkopdes kami, sistem Simkopdes KDKMP adalah saat ini yang sudah boleh dapat atau diajukan dan sedang proses verifikasi, sudah memulai pembangunan dan sebagainya, itu diutamakan adalah seluas 1.000 meter persegi yang kemudian akan dibangun 20 kali 30 dan sisanya pelataran, berada di lokasi strategis. Kemudian tanah itu milik pemerintah daerah, baik desa, kecamatan dan seterusnya, dan atau milik KL terkait dengan catatan bahwa tanah tersebut dialokasikan atau diperuntukkan untuk KDKMP secara kesepakatan bersama sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, saat ini juga kami itu sudah turun, jadi yang 600 boleh diajukan. Jadi nanti Agrinas itu dapat dan TNI atau Babinsa setempat akan melakukan verifikasi yang 600 kalau memang adanya mulai 600 meter persegi. Jadi itu kira-kira spesifikasi tanah yang kami pahami dari sisi Kemenkop. Kemudian jika tadi soal tanah yang sewa, pinjam, hibah, dan bagi hasil itu sebenarnya sangat dimungkinkan, tetapi asalkan ada clear and clean. Jadi clear and clean statusnya, Pak. Jadi kalau misalnya ada berita acara dari individu, dari organisasi tertentu, ya misalnya ini tanah kami betul-betul kami percayakan, kami hibahkan, atau kami pinjam sewakan dan sebagainya untuk KDKMP, itu tetap ketentuan hukumnya adalah disetujui oleh pemerintah daerah setempat dan kemudian diusulkan, kemudian pada akhirnya akan diverifikasi lagi status tanah itu oleh tim verifikasi. Jadi Bapak-Bapak boleh mengusulkan itu persoalan-persoalan tadi, apakah sewa, pinjam, dan sebagainya, tetapi diutamakan sekali lagi status tanah itu milik pemerintah daerah dan atau baik tingkat desa dan seterusnya. Jika desa tidak memiliki lahan, tadi persoalannya tadi kita sambil menunggu keputusan yang tepat di sisi kami ya. Jadi pendataan kami memang masih sangat, itu dari 80.000 koperasi itu baru saat hari ini, per hari ini itu 25.000 yang sudah mengajukan, Pak. Artinya memang kesulitan bahwa masyarakat ada dengan bahwa ini tanah adat, tanah ulayat, tidak memiliki tanah, tidak memiliki aset, kemudian masih harus izin dengan ketua suku atau adat dan sebagainya, itu memang terjadi di dinamika di lapangan. Kira-kira begitu. Kemudian terkait pendanaan dan sebagainya, kalau pemahaman kami itu banyak pertanyaan kami juga di PMO Pusat bahwa ini pendanaan dari mana dan sebagainya. Itu kan yang kami pahami adalah pendanaan dengan skema APBN. Berdasarkan Impres 1725. Artinya dapat dipahami bahwa tidak ada dana desa yang diagunkan untuk peminjaman sebenarnya. Yang kami pahami sampai dengan ada turunan dari Impres 17. Kalaupun ada Permen 49 dan sebagainya tentang dana desa untuk angsuran atau himbaran dan sebagainya, menurut kami itu tidak berlaku. Sudah tidak berlaku dengan adanya Impres 1725. Karena intinya adalah Impres tersebut negara mau membangun gerai gudang KDKMP ini dengan skema APBN. Saya belum berani berdetail skema APBN apakah kemudian hibah ataukah memang di luar dana apa. Yang pasti itu bukan hutang dan atau tidak mungkin mengorbankan dana desa. Saya kira untuk pegiat pembangunan saya kira tidak mungkin juga seperti itu. Tetapi kita tunggu
turunan dari Impres 1725. Begitu Pak. Jadi menurut kami desa, teman-teman operasional di lapangan, pengurus KDKMP itu sebaiknya tenang saja karena Impres 17 itu memerintahkan bahwa gerai gudang akan dibangun dengan skema PBN dengan dana penugasan kepada Agrinas dan TNI. Begitu menurut pandangan kami, Bapak. Nah, kemudian tentang ini sedikit kami pahami, memang ada pertanyaan, bagaimana KDKMP dengan BUMDes? Ada BUMDes yang sangat baik, yang sangat maju, itu sudah berhasil, kita apresiasi. Juga ada BUMDes yang maaf mati suri dan sebagainya. Datanya juga cukup timpang antara yang berjalan dengan baik dan yang tidak. Nah, sebenarnya saya kira belum terlambat ketika misalnya kan di dalam juklak pembentukan Musdes kok KDKMP itu ada revitalisasi, ada pembentukan baru, ada penggabungan begitu. Jadi saya kira bisa koordinasi bagaimana kedua agar tidak tumpang tindih antara program-program di daerah itu, bagaimana di merger atau dikoordinasikan supaya menjadi satu holding bersama, apakah dalam satu bendera KDKMP. Karena memang masih juga ada kemungkinan supaya ini BUMD, BUMDes itu bisa berbadan hukum koperasi di juklak awal itu, kalau yang saya pahami ya. Jadi bisa juga BUMDes itu berbentuk PT, koperasi dan sebagainya. Dan ketika ada peluang itu setelah ini, saya kira ini bisa ada kemungkinan bisa kerjasama dalam bentuk perubahan badan hukum BUMDes misalnya. Seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Mungkin itu singkat. Prinsip. Mungkin dari Pak Dir, Pak Friendly ada yang mau disampaikan secara umum? Ya, Jika terima ada, kasih Pak. silakan Pak Dir. Ya, terkait dengan beberapa hal tadi ya, penyiapan lahan. Ya. Kalau kita lihat di impresnya, dana desa itu maksimal 3 miliar ya. Nah, itu difokuskan untuk pembangunan fisiknya ya, pembangunan fisik gerai ya, kemudian gudang ya, maupun kelengkapan lainnya ya. Nah, nanti kalau umpamanya mudah-mudahannya ya, maupun kelengkapan butuh penyiapan dan sebagainya ya. Nah, mungkin bisa dikoordinasikan Pak dengan kepala desa, apakah memungkinkan dari sumber dana yang lain, APBDes ya. Kalau APBDes-nya nggak mumpuni atau kurang ya, atau tidak ada anggarannya atau seperti apa ya, nanti bisa dikoordinasikan dinas koperasi ya dengan satgas supaya carikan solusinya ya. Nah, yang penting ada solusi nanti dicarikan, dikoordinasikan Pak di tingkat desa maupun kabupaten ya, karena yang paling dekat ya penanganan atau mencarikan solusi itu di tingkat kabupaten ya, di satgasnya ya. Nah, karena satgas kabupaten itu terdiri dari OPD terkait Pak ya, hampir semua kayaknya OPD yang terkait ya. Nah, sama dengan pusat satgas nasional itu ada 15 atau 20 tuh kementerian yang terkait. Jadi di tingkat pusat mencari solusi ya, di tingkat kabupaten juga mencari solusi hal-hal yang bersifat lokal di tingkat kabupaten ya. Kemudian terkait dengan BUMDes ya. Nah, BUMDes dengan KDMP ini sedapat mungkin sinergi ya. Kalau umpamanya BUMDes sudah existing ya enggak apa-apa, jalan saja ya kan gitu. Bergerak saja sesuai dengan bisnis yang sudah dikelola dengan baik selama ini gitu ya. Nah, mungkin nanti sinkronisasinya, sinergi dengan KDMP adalah ketika umpamanya KDMP itu bergerak di logistik ya, atau di supplier ya, BUMDesnya bergerak di lini langsung gitu. Jadi ada peluang-peluang yang bisa dikerjasamakan kira-kira gitu ya. Apakah nanti BUMDesnya KDMP-nya di logistik ya, atau di klinik ya, atau di apotek ya, atau bisnis yang lain gitu. Apa menjadi agen besar dan sebagainya gitu. Nah,
Tinggal nanti peluang dan kerjasamanya seperti apa gitu ya. Jadi tidak saling mematikan ya, tetapi saling mendukung antara BUMDes dengan KDMP ya. Saya kira itu barangkali Pak yang menjadi domain Kemendes atas pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kami kembalikan waktu dan tempat Pak moderator. Fasilitasi pemanfaatan dari desa Kemendes. Sebelum ke Pak Deputi, Bu Dir, Bu Nasaria dari Kemendagri ada yang mau disampaikan, Bu? Silakan, Bu. Ya, siap. Pak Deputi, mohon maaf. Secara garis besar sama tadi, tapi saya tambahkan bahwa kalau lahan itu berada pada lahan yang dilindungi dalam rangka swasembada pangan, seperti pada Lawah Dilindungi LSD yang membutuhkan alih fungsi lahan, dari beberapa isu yang di daerah, memang perlu dukungan dari Satgas juga untuk mengkoordinasikan bahwa pemanfaatan LP2B dan juga LSD kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR BPN untuk alih fungsi yang saat ini telah ditetapkan memang moratorium Pak Deputi. Dan itu memang butuh dukungan keaktifan dari teman-teman Satgas. Sehingga nanti bisa termasuk juga desa pada pulau, termasuk pulau kecil, wilayah pesisir, bahwa Satgas perlu mengkoordinasikan dengan Kementerian Kelautan Perikanan serta Kementerian ATR BPN, Pak. Nggak bisa memang kalau di kita. Jadi solusi yang bisa kita berikan adalah segera lakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau misalnya lahannya itu kan kalau standarisasi dari Agrinas, PT Agrinas itu mereka tidak mau ngebiayain untuk cut and fill. Nah, sehingga memang butuh dukungan Pemda untuk cut and fill-nya. Karena anggaran yang disediakan untuk PT Agrinas itu sepengetahuan kami adalah untuk membangun pada lahan yang sudah siap bangun. Jadi kalau misalnya tadi masih butuh proses penyiapan lahan, mereka tidak bisa. Tapi itu perlu dikoordinasikan juga, karena beberapa kali kami rapat bersama Agrinas dan juga TNI yang terjun langsung melalui aplikasi yang disiapkan oleh Agrinas sendiri, dan memang pergerakan data tadi yang disampaikan oleh Pak Aher itu baru mencapai 25 ribuan, sementara yang diminta adalah 80 ribu titik yang ada sudah terdaftar, tapi akan dibangunkan bangunan tadi dengan gerai-gerainya tadi oleh PT Agrinas. Nah, terkait misalnya penguasaan BUMN, seperti lahan itu adalah memang statusnya penguasaan BUMN, seperti PT PLN, PT PN, dan lain-lain, maka memang Satgas, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, dan harapannya juga sudah ada terbentuk Satgas Kecamatan untuk mengkoordinasikan pemanfaatan BMN ini ke Kemenq melalui kanwil-kanwilnya, Bapak. Jadi kita memang Kemendagri sampai hari ini di 38 provinsi sesuai penugasan di semua komponen yang ditunjuk oleh Bapak Menteri Dalam Negeri melakukan pemetaan terkait hal tersebut. Dan isu-isu yang tadi disampaikan di dalam Google Form itu catatannya sudah kami sampaikan isu-isu itu untuk dikoordinasikan kepada kementerian terkait. Itu Pak yang bisa kami sampaikan terkait misalnya nanti kami karena pada saat tadi yang disampaikan bahwa misalnya lahannya itu tidak seluas minimal 1.000 meter persegi sesuai kriteria yang dibangun oleh PT Agrinas, maka dari menteri kami diminta juga pemetaan, misalnya ada 3 tabel atau kolom. Yang pertama, lahan yang tersedia di daerah tersebut 0 sampai 800 meter, atau lahan yang tersedia itu 800 sampai 1.000 meter, atau di atas 1.000 meter. Jadi ada 3 kolom yang bisa diinfokan di dalam untuk pendataan aset lahan tadi.
dengan statusnya kepemilikan dipunyai oleh siapa, ketiga data tadi, sehingga nanti kalau misalnya yang tadi disampaikan Pak Her juga, ya syarat yang ideal kan adalah 1000 meter, karena 20 kali 30 itu adalah untuk membangun gedung, gerainya, sisanya 400 meter persegi sebenarnya untuk loading, mobil keluar masuk dan lain, makanya tadi ada 4 kriteria untuk penentuan dari lahan yang 1000 meter persegi yang akan dibangun oleh Agrinas, Pak Deputi. Tapi kan sangat susah di desa masing-masing atau kelurahan untuk punya luas lahan yang ideal 1000 meter persegi itu. Sehingga memang kami meminta pemerintah daerah itu bisa mempunyai data yang tadi, selain yang 1000 meter persegi ke atas. Mungkin nanti perlu ada penyesuaian konstruksi dari PT Agrinas. Tapi yang sekarang mereka baru mempunyai untuk konstruksi yang 1000 meter persegi karena 20 kali 30 tadi dan sisanya untuk loading. Itu yang kami bisa sampaikan, Pak Deputi, Bapak Ibu semua sementara ini. Dan insya Allah sesuai kata Pak Deputi, dari 100 lebih pertanyaan di chat atau di YouTube, maka nanti kami bersama-sama dengan Pak Herbert, Pak Aher, Pak Freddy, dan saya untuk saling melengkapi nantinya insya Allah. Gitu Pak Deputi. Terima kasih. Terima kasih Bu Sanaria, Bu Dir dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengakhiri sesi tanya jawab, mungkin kami berikan kesempatan ke Bapak Deputi Bidang Pengawasan Penyangkauan Daerah untuk memberikan closing statement atas hasil diskusi pada siang hari ini. Silakan Bapak Deputi. Baik, pastinya seru banget diskusinya dan kami mengikuti pertanyaan juga. Satu poin yang perlu kita catat adalah bahwa KDMP ini baru. Impres 17 2025 tentang pembangunan gerai pun juga memerlukan pendetilan dan sebagainya. Karena memang masih baru dan kondisi di lapangan yang berbeda-beda, kami sadar betul dari pertanyaan tadi memang belum semua terjawab kekhawatiran dan pemikiran-pemikiran yang menjadi concern dari para penanya. Tetapi kami mendapatkan satu energi dari seluruh pertanyaan yang ada. Kami, seperti disampaikan oleh moderator, kami akan kodifikasikan, kami akan peras menjadi sebuah frequent and answer, frequent question. Nanti dengan FAQ ini menjadi bekal kita di dalam mengawal ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk para narasumber, baik dari koperasi, tadi Pak Dirjen, Pak Herbert yang juga di-support oleh Pak Aher, kemudian dari Kementerian Desa, dari Bu Zanariah, dan juga dari Kementerian Koperasi Pak Friendly tadi, dari 4 narasumber yang sudah berkolaborasi hari ini, terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian juga kami mengapresiasi, berterima kasih kepada para peserta semuanya yang dengan sabar sampai akhir. Nanti sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, frequent as FAQ akan kami sampaikan di berbagai media. Sekali lagi, kalau tadi kami sudah mengakhiri mengawal dengan pantun, bolehlah kami mengakhiri pantun sebagai penutup. Ada paku, ada martil, paku terbuat dari besi. KDMP hanya bisa berhasil jika semua pihak berkolaborasi.